Halo, ketemu lagi bersama Bapak. Tentunya tidak asing lagi bagi kalian ya pelajaran kewirausahaan, yaitu prakarya dan kewirausahaan yang sering kita sebut dalam bahasa asing, craft and entrepreneur. Listen ya. Berikutnya, next ya, penugasan yang kedua seperti Pak waktu ini Pak jelaskan bahwa penugas kedua itu Bapak tekankan kembali ya bahwa kita di sini membuat kerajinan kebudayaan non benda berbasis kearifan lokal. Dan karena kita nggak bisa ketemu, nggak mungkin kalian mengumpulkan bendanya, tapi kalian membuat video cara pembuatan dari awal sampai akhir. Kalian tunjukkan itu, minimal kalian dari bahan alat sampai terakhir ya. Jadi ada mukanya kalian saat membuat dan lain sebagainya. Next ya, ini contoh-contohnya ada kalian bisa buat. Di sini ada wayang ya. Wayang itu ada wayang 3 dimensi, tentunya ada yang flat ya, atau sering disebut dengan wayang 2 dimensi ya. Itu ada jenis wayang golek, wayang kulit dan lain sebagainya. Ada juga kalian bisa membuat bantal hias nanti ya, bantal hias atau bantal yang nanti bergambar sebenarnya tentang kearifan lokal nanti ya. Ada contoh-contoh gambarnya di sana, nanti Pak tunjukkan untuk di slide berikutnya tentunya ya. Ya, sebelumnya Bapak ngaturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Oke. Ya, ya, penugasan ini nanti kerajinan kebudayaan yang berkaitan dengan penugasan pertama, ini nanti tugas kedua itu membuat video kerajinan. Ya, tentunya dari tugas dari Bapak sendiri ya. Itu nanti kita minimal kita harus belajar di sini gimana kita membuat kerajinan yang berbasis kebudayaan, eh, berbasis kearifan lokal ya tentunya. Ya. Nah, ini kita sebagai generasi muda, kita harus jeli ya melihat peluang usaha yang ada, tapi jangan sebagai latar belakang kita di sini, kita punya memiliki pantai dan lain sebagainya sebagai kearifan lokal, kita nggak boleh menjualnya tentunya. Seperti ini ya bagian sebagai destinasi wisata yang terkenal ya tentunya Pantai Sanur, terus ada juga budaya yang lain, tentunya kita harus jangan hanya melihat segi money atau keuangan, seperti yang Bapak bilang minggu sebelumnya itu bahwa money menentukan, tapi jangan kalian sebagai karena uang kalian menjual kebudayaan tersebut. Next ya, terus berikutnya itu ada kebudayaan kearifan lokal tersendiri, mungkin kita memiliki sawah dan lain sebagainya, ladang itu juga jangan sampai kita jual ya. Itu kalau kita jual nenek apa yang anak cucu kita nggak bisa menikmati kebudayaan tersebut, dan dari hasil ladangnya itu kita bisa menghasilkan uang juga nantinya, tapi tidak boleh dijual dan kembali ke arifan lokal itu sendiri tentunya dengan destinasi pariwisata yang ada di Bali pada pada khususnya ya, Indonesia pada umumnya. Berikutnya, nah ini contohnya ya, pantai yang ada di Denpasar ya, itu ada Green Island ya yang ada di Pantai Sanur, tentunya itu menjadi latar belakang kita di sini kenapa kebudayaan kita harus tetap kita jaga ya. Tentunya terakhir itu kita harus, nah dari itu semua kita harus bertanya-tanya, apa sih yang kita bisa packing di sini untuk apa ya, mempromosikan budaya tapi menghasilkan uang dengan tidak menjual kebudayaan kita sendiri. Ya itu kalian perlu eh, apa ya, untuk dipertanyakan lah, apa sih yang kita pikirkan ke depan untuk kebudayaan kita tersebut. Berikutnya ya, nah, ini contoh bantal hias yang tadi Pak ceritakan di awal tadi, bahwa kita harus membuat kerajinan yang berbasis kearifan lokal. Ya, satu persatu Pak jelasin. Nah, ini gunanya barcode itu adalah kalian buat seperti contoh pada bantal yang di bawah itu, di pojokan itu. Jadi kalian download dulu aplikasi QR barcode scanner ya. Di sana kalian membuat barcode dari aplikasi dari HP pun bisa, laptop juga bisa, komputer juga bisa. Nanti kalian buat apa yang mau kalian isi di barcode tersebut. Misalkan keterangan tentang uh, pertama tarian pendek, kalian bisa kasih keterangan. Yang kedua, apa tuh gambarnya, kalian bisa isi keterangan misalkan tentang kain endak. Kain endak itu apa sih, kalian jelaskan di barcode tersebut. Dan nanti setelah maker apa ya, cara pembuatan barcode itu nanti ada kotak-kotak seperti itu. Dan nah, kalian di barcode scanner ini nanti kalian buat di kreatif QR barcode ya, nanti scan QR barcode sebelahnya itu, bukan di bagian scanner barcode berupa batang, tapi scan dari kreatif QR barcode berupa kotak-kotak tersebut nanti. Nah, kalian lihat buat di sini
Ada di bagian teks, website, produk, kode, telepon, atau email. Kalian klik di bagian teks, nanti munculnya seperti ini. Kalian ketik, nanti buat apa yang keterangan pada barcode tersebut ya. Nanti kalian keluar, nanti ya seperti itulah nanti. Nah, berikutnya setelah produk kalian semua jadi, atau 3 pilihan produk atau kerajinan yang kalian buat, kalian nanti harus membuat proposalnya. Proposal cara pembuatan, anggap kalian udah membuka usaha. Itu termasuk nanti jelaskan tentang rintisan bidang usahanya. Dia termasuk rintisan usaha pemula atau lanjutan. Ya, nanti kita Bapak jelaskan lagi ke depannya. Nanti itu ada bidang-bidang usaha kalian pilih. Karena kita berkait dengan kerajinan, berarti kan cukup mencentang tanda kria untuk kerajinan jadinya. Ya, di sana tulis kalian nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, sekolah, kabupaten, provinsi, alamat sekolah, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kolom-kolom itu kalian isi. Ini cara membuat proposal kegiatan dari pembuatan kerajinan tangan kalian yang buat nanti. Nah, berikutnya ada penjelasan konsep dan karya yang kalian isi ya. Isi dengan padat, singkat, dan jelas, dengan jujur dan cermat ya tentunya. Apa yang melatar belakangi dari karya-karya tersebut, permasalahan apa yang kalian dapat sebelum untuk yang berkait dengan kerajinan tersebut, sumber daya lokal, fenomena digital di sekitar Anda ya. Itu udah Pak kasih contoh salah satunya sebagai latar belakang dan permasalahan yang sedang booming sekarang ya. Terus next, itu ada tema atau ide atau gagasan atau inspirasi kalian dari kebudayaan non benda dan lain sebagainya, kalian jelaskan di sana. Berikutnya ada aspek inovasi karya dan wirausaha. Jadi aspek apa? Terus penjelasan produk, jasa, dan kaitan dengan sumber daya lokal yang kalian buat ya, tentang kerajinan yang kalian buat. Untuk berikutnya, next ya, itu ada berikutnya ada analisis SWOT. Nah, di pertemuan pertama kita menjelaskan tentang analisis SWOT. Ya, disinilah kita analisa tentang kerajinan kita buat, terutama kerajinan kalian yang kalian buat ya. Dari segi strength, terus ada weakness-nya, ada juga threat, ada opportunity-nya. Jadi kalian jelaskan satu persatu di sana dalam kotak. Kalian cukup masuk dalam tabel kotak gini aja, membuat proposal juga nggak masalah. Yang penting kalian jelaskan tentang pembuatan proposal tersebut. Terus perencanaan bisnisnya dan manajemen, cara manajemen ya, kalian di sana jelaskan secara detail. Terus kegiatan kerja waktu pelaksanaan. Nah, dari awal sampai akhir, penggalian ide, studi pasarnya, tanggal berapa, kalian cantumkan saja. Anggap kalian udah membuka bisnis dari awal sampai akhir, dan akhirnya kalian menjual produknya kalian. Terus ada produksi ya, itu produksinya tuh ada tahap produksi, sumber daya manusianya, terus bauran pemasaran, aspek keuangan, analisis break even point atau BEP, dan target pasarnya kemana. Dan bisa tambahan gambar-gambar dan sebagainya. Terus proposal nanti penjelasannya. Terus ada jenis dari bentuk bisnisnya nanti ya, berupa bisnis kanvas atau model apa, kalian bisa cari di internet jenis-jenis bisnis kanvas dan lain sebagainya. Di sana nanti kamu bisa jelaskan. Atau ada key activitiesnya, terus ada key resource-nya, customer, channel, dan lain sebagainya. Channel maksudnya ada hubungan kerjasama sama perusahaan apa gitu misal. Anggapnya kalian udah buka bisnis ya. Terus itu dari Bapak, jika ada pertanyaan, Bapak ucapkan Om Santi 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 Om.